ketika laki-laki dan perempuan itu tidak mampu menjaga dirinya sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya dalam hal ini, maka keturunan yang dihasilkan nantinya pun itu juga tidak sesuai dengan yang diatur oleh agama. Terkadang anak-anak itu mereka tidak tahu kondisinya saat ini, kondisi yang sedang dialami itu kadang anak-anak justru tidak tahu, dia enjoy dengan kondisinya padahal yang dialaminya itu adalah sesuatu yang justru membahayakan. Jangan sekali-kali berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan tanpa disertai seorang mahram. Ya, jadi ini larangan keras yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan, ya kita tidak tahu apa yang terjadi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Tribuners, kembali lagi bersama saya Nur Ika Anissa di program podcast Harian Surya dan Tribun Jatim spesial edisi Ramadan. Nah, kali ini saya kedatangan tamu spesial juga nih, yaitu Ibu Umi Nahdiah dari SMA Wahid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kali ini Tribuner, saya bersama Ibu Umi akan membahas tentang seperti apa sih batas interaksi antara laki-laki dan perempuan dalam kehidupan sehari-hari. Terutama ini adalah untuk para remaja ya. Karena Ibu Umi ini merupakan guru dari SMA Wahid Hasyim 2 Taman Sidoarjo. Mungkin selain dari SMA ada lagi Bu? Ya, kalau sore pulang dari sekolah saya juga turut mengajar di salah satu pondok pesantren, yaitu pondok pesantren Mambaul Ulum yang ada di Waru. Oh, alhamdulillah. Ya. Nah Bu, berbicara tentang pergaulan atau mungkin interaksi antara laki-laki dan perempuan, terutama untuk para remaja nih Bu. Mungkin kan seorang muslim itu harus mengerti juga nih Bu etika, bagaimana dalam bergaul, dan bagaimana sih Islam itu mengajarkan batasan-batasan interaksinya seperti itu. Nah kalau dari Bu Umi ini bagaimana Bu memandang atau melihat etika dalam laki-laki dan perempuan, batas interaksinya? Apalagi untuk remaja ya, karena remaja kan peralihan dari anak-anak mau ke usia dewasa seperti itu. Nah seperti apa Bu? Kenapa laki-laki itu dan perempuan ada batasannya gitu dalam berinteraksi? Oke. Jadi di dalam Islam memang diatur ya bagaimana pergaulan antara laki-laki dan perempuan. Tentu aturan-aturan yang dibuat oleh agama, dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala memberikan aturan kepada manusia itu ada tujuannya ya. Kita kenal di dalam Islam itu ada yang namanya maqasidus syariah ya. Jadi ada tujuan ditetapkannya satu hukum ya. Di antaranya kenapa ada aturan laki-laki dan perempuan itu ada batasan, salah satunya adalah untuk menjaga keturunan ya, kemudian menjaga kehormatan. Nah ini tentu ketika laki-laki dan perempuan itu tidak mampu menjaga dirinya sehingga dia melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ya dalam hal ini, maka keturunan yang dihasilkan nantinya pun itu juga tidak sesuai dengan yang diatur oleh agama. Maka disinilah kemudian pentingnya ada aturan di dalam Al-Quran sudah jelas, wala taqrabuz zina, janganlah engkau mendekati zina. Mendekati saja tidak diperbolehkan, apalagi sampai masuk pada zina. Nah, mengapa ini diberlakukan? Agar manusia itu jiwanya terlindungi, keturunannya terlindungi. Keturunan yang dihasilkan benar-benar keturunan yang dihasilkan dari satu hubungan yang halal, yaitu melalui jenjang pernikahan. Nah, ini yang harus diketahui oleh laki-laki dan perempuan, utamanya anak-anak remaja hari ini, karena kita tahu pergaulan hari ini
sudah sangat luar biasa bebasnya ya. Jadi menjadi bekal agama bagi kita semuanya agar kita terselamatkan baik di dunia maupun di akhirat sesuai dengan tuntunan agama. Amin, amin, amin. Nah, untuk catatan pondasi-pondasi apa sih Bu yang harus diberikan kepada anak-anak laki-laki maupun perempuan khususnya remaja saat ini Bu? Dari mungkin untuk orang tua dan terlebih untuk sekolah ya sebagai penguat lagi gitu untuk pemahaman tentang itu seperti itu. Jadi modal yang paling dasar dan utama adalah keagamaan ya. Ini harus dipegang kuat betul oleh anak-anak sehingga dimanapun dia berada, kapanpun dan dengan siapapun dia bergaul, anak-anak ini menjadi terbekali dengan ilmu pengetahuan yang cukup. Tetapi tidak hanya itu, salah satu hal yang mendukung anak-anak untuk dia bergaul dengan baik adalah bagaimana dia menemukan komunitas yang bisa mendukung anak-anak bisa bergaul secara benar sesuai dengan yang diajarkan oleh agama ya. Jadi kalau dalam ada satu syairan ya, anil mar'i la tas'al fasal an qarinihi fa innal qarina bil muqarinati. Jadi kalau kita ingin tahu siapa orang itu, maka tanya saja siapa teman bergaulnya. Hal ini menunjukkan bahwa betapa besarnya pengaruh lingkungannya, pengaruh dengan siapa berteman itulah yang nantinya akan membawa remaja ini atau laki-laki atau perempuan ini dalam pergaulannya. Jadi kalau dia bergaul dengan teman lingkungan yang baik, maka dia akan terbentuk menjadi anak yang baik, remaja yang baik. Tapi kalau sudah dia salah arah, salah pergaulan, maka kita harus mendampinginya, bukan ditinggalkan ya, tapi mendampingi anak tersebut sehingga dia bisa kembali ke jalan yang sesuai dengan yang diajarkan oleh agama seperti itu. Ya. Kalau untuk anak-anak siswa-siswa ini, siswa-siswi ini bagaimana Bu? Mungkin ada catatan-catatan atau poin-poin penilaian etika atau mungkin ya, yang diberikan. Ya. Kalau di sekolah kan jelas ya ada aturan ya, ada aturan apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh anak-anak. Maka ketika anak-anak melakukan pelanggaran, kita panggil, kita lakukan pendekatan kepada anak-anak. Kalau perlu kita kasih bimbingan, kita datangkan orang tua bagaimana melakukan pendekatan dan yang paling penting adalah mencarikan solusi ya, mencarikan solusi karena terkadang anak-anak itu mereka tidak tahu kondisinya saat ini, kondisi yang sedang dialami itu kadang anak-anak justru tidak tahu, dia enjoy dengan kondisinya padahal yang dialaminya itu adalah sesuatu yang justru membahayakan. Misalkan kita tidak menutup mata ya anak-anak remaja hari ini banyak yang sudah melakukan sesuatu di luar batas nih. Nah ini sebagai seorang guru harus pandai menangkap hal itu. Kemudian kita panggil anaknya, kita lakukan pendekatan seperti itu sehingga ini menjadi filter bagi anak-anak, jangan sampai kemudian di awal itu sampai menjurus ke dalam dan melakukan hal-hal yang sangat fatal akibatnya seperti itu. Jadi sekolah harus hadir manakala orang tua tidak mampu mengcover apa yang menjadi tanggung jawab orang tua ya, tapi anak-anak di sisi lain durasinya cukup lama di sekolah, maka sekolah harus hadir dalam hari ini. Guru agamanya, semua guru ikut bertanggung jawab, BK, semuanya berperan bagaimana bisa menjadi teman bagi anak-anak sehingga anak-anak terbuka untuk membuka dirinya, kegelisahan apa yang sedang dialami seperti itu. Wow, jadi guru juga sebagai teman curhat ya Bu ya, betul berarti sekali, ya untuk anak-anak ya Bu ya. Betul sekali. Nah kalau ngomongin soal interaksi nih Bu antara laki-laki dan perempuan, terutama anak remaja kan tidak terlepas dari istilah bergaul ya seperti ini. Seperti itu. Mungkin bolehkah nggak sih Bu sebenarnya antara laki-laki dan perempuan itu bersahabat? Nah mungkin batasan-batasannya dalam bersahabat itu seperti apa? Ya, memang dalam Islam ada perintah ya untuk ada ayat yang menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan untuk saling mengenal ya, dan di sisi lain kita tahu bahwa manusia itu adalah makhluk sosial. Tidak mungkin kita hidup laki-laki sendiri kemudian perempuan sendiri, kan tidak bisa ya. Nah maka di sanalah kemudian aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah melalui Al-Quran itu yang kita pakai, yang kita gunakan, dan harus diketahui ya.
melalui batasan-batasan. Nah, yang pertama mungkin bagaimana kita menjaga pandangan, ya. Menjaga pandangan, laki-laki tidak memandang perempuan yang bukan mahramnya, dan perempuan juga tidak memandang laki-laki yang bukan mahramnya. Tetapi hal ini mungkin sulit nih, bukan tidak mungkin untuk dilakukan, ya. Ada satu hadis yang menyampaikan bahwa pandangan yang pertama itu adalah boleh, ya, menjadi sesuatu yang dimaafkan, tetapi pandangan yang kedua itulah yang menjadi dosa, ya. Tapi ini adalah pandangan yang dimaksudkan di sini adalah pandangan yang tidak sengaja. Misalkan saya contohkan pada anak-anak, kalau ketemu siswa laki-laki misalkan di parkiran, ya, kemudian kita begitu satu kali memandang, itu rezeki bagi kalian. Tapi kalau kemudian dilanjutkan, gitu ya. Loh, siapa tadi kok cakep misalkan, kemudian kita memandang lagi yang kedua, nah itu baru dosa. Nah ini, tapi kalau disengaja itu yang tidak boleh. Karena yang kedua mungkin disengaja ya Bu, ya. Betul. Karena mungkin kesan pertama langsung, atau yang pertama disengaja juga tidak boleh. Misalkan ini kan baru pandangan pertama, saya sengaja saya memandang lama sampai nggak berkedip, ya, gitu. Dan ini ada ceritanya juga bahwa ada seorang sahabat yang bernama Fadl bin Al-Abbas, ya, bin Abbas itu suatu ketika dia duduk di belakang Rasulullah. Kemudian ada seorang perempuan di hadapan Rasulullah. Kemudian dua makhluk ini, dua manusia ini saling memandang dan cukup lama. Oleh Rasulullah kemudian si Fadl bin Abbas ini dipalingkan mukanya, dipalingkan seperti ini. Nah itu pertanda bahwa jangan melihat yang bukan mahramnya, ya, berlama-lama, atau memang tidak boleh, ya kan, jangan memandang yang bukan mahramnya. Nah ini pun dilakukan oleh Rasulullah. Jadi kalau misalkan kita bersahabat dengan seorang perempuan, dengan teman, ya, kita punya sahabat yang sama perempuan, kemudian dia ketemu cowoknya, kemudian dia terpana melihat, nah ini mungkin temannya bisa mengingatkan, wis ojo ndelok sesuai misalkan, seperti itu. Nah itu bisa dilakukan. Nah itu komunitasnya tadi yang mendukung. Kembali ke lingkungan seperti apa yang akan membentuk diri kita sendiri, seperti itu, ya Bu, ya. Mendukung, istilahnya mendukung. Nah kalau soal ini tadi Bu, selain kembali lagi ke zina, kan betul kan, zina mata lah istilahnya, ya, Bu, ya. Nah, selain itu, selain menundukkan pandangan, ada lagi Bu sikap-sikap yang lain? Selain menundukkan pandangan, ada satu hal yang tidak boleh dilakukan, yaitu berdua-duaan, ya. Berdua-duaan tanpa disertai mahram. Jadi ada satu hadis, la yakhluwanna rajulun bimra'atin illa wa ma'aha dzu mahramin. Jadi jangan sekali-kali ada nun tasydid taukid, ya, nun taukid sakilah itu yang sangat ditekan. Jangan sekali-kali berdua-duaan seorang laki-laki dengan perempuan tanpa disertai seorang mahram, ya. Jadi ini larangan keras yang disampaikan oleh Rasulullah. Kenapa? Karena ketika seorang laki-laki dan perempuan itu berdua-duaan, ya, kita tidak tahu apa yang terjadi, ya. Berdua-duaan di forum yang banyak saja, yang halayak ramai, misalkan membuat halakoh, ya, membuat majelis, laki-laki dan perempuan sendiri, kemudian agak sebelah sana ada laki-laki dan perempuan sendiri. Itu kan masih banyak orang, ya. Itu banyak kan kita temukan, ya. Nah, itu pun juga tidak boleh. Kenapa? Karena di sana muncul banyak godaan. Jadi setan itu adalah makhluk yang paling sibuk ketika ada laki-laki dan perempuan berdua-duaan, ya. Sibuk untuk apa? Sibuk untuk menjerumuskan keduanya agar mereka terlibat dalam atau terjerumus dalam perbuatan zina. Dan tentunya adalah misinya setan, ya, bagaimana mencari kawan sebanyak-banyaknya. Jadi di sini kemudian larangan bagaimana laki-laki dan perempuan itu menghindari sebisa mungkin untuk tidak berdua-duaan. Kalaupun itu terpaksa, misalkan di satu ruangan, ya jangan ditutup ruangannya. Karena apa? Itu akan menimbulkan fitnah, ya. Misalkan saya sama mbaknya, ya, berduaan dengan laki-laki misalkan di dalam satu ruangan, kita tidak saling kenal, itu pun juga tidak boleh tutup ruangannya. Kenapa? Menimbulkan fitnah seperti itu. Bu, mohon maaf, ini kan saya mau tanya, Bu, kalau misal itu ada misi tertentu, bukan misi sih istilahnya, mungkin tujuan lagi diskusi atau mungkin dalam suatu
kayak diskusi lah istilahnya yang mungkin tidak ada maksud apa? Komunikasi komunikasi yang terlalu intim atau mungkin tidak ada, ini bagaimana Bu? Ya. Tetap saja ya diupayakan tidak berdua ya. Kita kan bisa mengajak salah satu teman ya, tolong antarkan saya untuk menemui si A misalkan untuk membicarakan masalah ini misalkan. Nah, seperti itu. Karena kita tidak tahu bagaimana bolak-baliknya hati manusia ya kan. Awalnya tujuannya diskusi. Ya kan, tapi kan di tengah perjalanan mungkin ya karena saking nyamannya dengan si A akhirnya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti itu. Oke. Jadi memang catatannya itu tadi ya Bu ya, untuk benar-benar tidak berdua, kemudian juga tidak yang terlalu intim, maksudnya tidak intim untuk. Betul. Bahkan ketika diskusi pun bisa jadi ada kesempatan untuk setan mempengaruhi. Karena di tengah jalan misalkan ya terlalu lama berdiskusi, kemudian saking asiknya akhirnya hal-hal diskusinya tadi sudah melenceng ke pembahasan kemana-mana misalkan, itu akan menjadi entry point, menjadi titik masuknya setan untuk menggoda manusia itu tadi. Seperti itu ya. Sama seperti istilah Jawa kayak jalaran soko kulina juga ditakutkan seperti itu. Akhirnya besoknya ketagihan pengen ketemu lagi ya. Kalau besok ketemu lagi mungkin bahasanya sudah tidak diskusi lagi, bahasan yang lain. Besoknya ketagihan kepingin ketemu lagi. Nah, itu sudah mulai hatinya termasuki, oh kemarin sudah enggak apa-apa, hari ini mungkin kita agak dekat sedikit mungkin. Seperti itu. Kalau bisa menghindari hal-hal yang mencegah itu lebih baik. Benar sekali. Saya mau mengatakan seperti itu. Baik, Bu, bagaimana untuk mewaspadai pergaulan mungkin ketika kita sudah menanamkan hal itu gitu untuk pada anak remaja, tapi kan anak remaja kadang naik turun ya Bu ya, untuk kekuatan ininya gitu, pondasi istilahnya pemahaman seperti itu. Nah, untuk mewaspadai akan hal-hal yang tidak diinginkan gitu seperti apa Bu? Mungkin pergaulan yang mungkin terlalu bebas, terutama mungkin anak yang ketika sekolah dia memahami itu, tapi di luar sekolah mungkin ada yang melenceng gitu. Selain tadi iman yang kuat ya, membekali dengan pondasi agama ya, juga yang paling penting kehadiran orang tua ya, kehadiran orang tua. Kemudian bagaimana remaja ini bisa dibangun komunikasinya dengan orang tua yang baik ya, sehingga kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada si anak ini tadi tidak dimanfaatkan. Kadang orang tua saking percayanya kepada anaknya, dia dibiarkan saja, anaknya tidak boleh sampai sore tidak dicari karena sudah saking percayanya. Tapi di sisi lain pun juga kita tidak boleh terlalu tidak percaya sehingga anak itu di mana-mana dikontrol terus, itu juga tidak bagus ya. Jadi bagaimana orang tua itu hadir bisa menjadi kawan, ada saatnya dia menjadi kawan. Jadi si anak ini menjadi nyaman bersama orang tuanya, tidak merasa dihakimi, tidak merasa diintimidasi oleh orang tuanya. Nah, itu yang mungkin sangat dibutuhkan oleh orang tua, dan yang semacam ini tidak banyak orang tua yang tahu. Malah justru yang terjadi adalah anak ini menjadi musuhnya orang tua. Ya. Jadi banyak kasus anak ini menjadi musuhnya orang tua ketika dia pulang ke rumah ini dia bertengkar hebat dengan orang tuanya, kemudian kalau tidak seperti itu dia langsung masuk ke kamarnya, dia tertutup, padahal di sisi lain banyak hal yang sudah dia lakukan yang sudah melampaui batas yang orang tuanya tidak tahu. Nah, ini kan kita tidak menginginkan itu. Ini mungkin kalau di luar sekolah memang sudah di luar tanggung jawab sekolah ya, tetapi ada tanggung jawab moral yang menjadi beban sekolah, bagaimana anak-anak bisa membawa dirinya sampai di luar sekolah itu tadi. Wow, ya. Alhamdulillah, mulia sekali. Berarti kalau selain dari, kan ini pendidikan untuk perkembangan anak secara etika pergaulan itu kan panjang sekali ya Bu ya. Salah satu ilmu dan pembelajaran yang panjang, baik dari guru, baik dari orang tua terutama, dan juga anaknya itu sendiri. Nah, kalau untuk dari lingkungan Bu, mungkin ada catatan bagaimana sih baiknya remaja-remaja saat ini untuk bisa menilai atau memilah dan memilih pergaulan itu?
bisa memilah dan memilih pergaulan yang baik ya. Jadi kembali yang saya sampaikan di awal tadi nih, dia memilih teman yang baik. Itu modal yang awal nih. Karena ketika dia sudah salah pilih teman, dia akan sulit keluar dari komunitasnya itu tadi ya. Jadi kalau si anak ini dia sudah terperangkap pada pergaulan yang yang salah dan dia tidak open dengan orang lain, dia akan terkungkung di dalam lingkungan itu ya. Yang kedua, si anak harus terbuka kepada orang lain ya, atau siapa yang menurut dia dipercaya dan mampu memberikan solusi manakala dia mendapatkan masalah ya. Jadi kalau ada teman curhatnya, teman curhat ini bisa temannya sendiri yang positif mungkin ya, atau bisa bapak ibu guru kalau di sekolah. Kadang anak-anak ini lebih dekat ke wali kelasnya, ngalem ke wali kelasnya, curhat apa-apa ke wali kelasnya, karena memang dianggap wali kelasnya ini nyaman ya, nyaman sebagai tempat bercerita. Nah ini menurut saya penting bagi remaja. Kalau yang remaja masih sekolah ya mungkin bisa melakukan itu. Kalau di luar sekolah mungkin bisa aktif di organisasi, itu salah satu solusi. Jadi melalui study club yang positif, itu kan lingkungan positif nih. Jadi tidak selalu anak-anak itu keluar untuk hura-hura, untuk foya-foya, tidak selalu seperti itu. Tapi komunitas yang positif ya, komunitas yang bisa menyalurkan atau paling tidak mengalihkan syahwatnya itu ke arah-arah yang positif seperti itu. Dengan berkegiatan ya, lebih berkegiatan positif. sosial misalkan kan banyak ya kita temukan anak-anak muda yang berkarya, itu kan dalam upaya untuk mengalihkan syahwatnya itu tadi untuk ke arah yang lebih positif seperti itu. Siap. Jadi dengan meminimalisir godaan-godaan yang lain. Betul, ya, dengan karena sibuk, kita tidak menutup kemungkinan ya, karena memang masanya ya, remaja kan memang masanya tumbuh benih-benih cinta. Nah ini tidak bisa tidak bisa dihalangi karena itu sudah fitrahnya manusia ya. Tapi bagaimana kita menyikapinya dengan apa itu tadi? Nah, kita berteman dengan teman yang baik, kita membuat komunitas yang baik, dan kita aktif untuk mengalihkan yaitu yang saya sampaikan tadi, mengalihkan itu ke arah-arah yang lebih positif. Oke, baik. Wah, ini setelah berbincang-bincang dengan Ibu Umi ini saya jadi melihat nanti saya akan bertanggung jawab panjang untuk pendidikan anak dan pendidikan tidak hanya remaja saja, benar, ya kan? Benar. Dari mulai bayi sudah dididik ya kan, anak-anak TK sudah dimulai diajari bagaimana pendidikan seksual yang nantinya akan dibutuhkan ketika dia remaja, sehingga tidak gampang terjerumus pada hal-hal yang negatif. Sampai bagaimana juga untuk menjaga kehormatan dirinya sendiri hingga nanti hubungan yang halal seperti itu. Sampai ke hubungan yang halal. Wow, Masya Allah, berarti menjadi seorang tua dan sekaligus guru sebagai orang tua kedua itu sangat ini ya Bu ya, tidak cukup mudah. Benar-benar cukup berat. Apalagi kondisinya amanah. Hari ini, ya kan? Kita tahu luar biasa anak-anak. Tantangan kita sebagai seorang pendidik melihat remaja hari ini sudah sangat waspada, tingkat waspadanya yang sudah sangat waspada, siaga bagaimana membentengi anak-anak ini sudah jangan sampai mereka terjerumus ke hal-hal yang tidak diinginkan itu tadi. Masya Allah, benar. Berarti ini salah satu catatan-catatan untuk kita semua, termasuk saya gitu. Betul. Dan mungkin orang tua di rumah. Calon orang tua juga. Benar, amin. Kemudian anak-anak juga yang sedang lagi berproses menuju pematangan pola berpikir dan juga pendewasaan diri ya seperti itu. Dengan itu lagi balik lagi dibekali dengan pondasi-pondasi ibadah seperti itu. Benar. Oke, Ibu Umi, ini karena waktunya sudah cukup mepet nih Bu. Betul. Mungkin nanti kita bisa menambahkan topik-topik yang lain di sesi-sesi berikutnya. Ibu Umi, terima kasih banyak atas waktunya. Sehat selalu. Iya, Mbak. Sama-sama.
Nah, Tribuners, cukup sekian untuk edisi podcast spesial Ramadan dengan topik bagaimana sih batasan interaksi antara laki-laki dan perempuan, terutama dalam remaja ketika bergaul seperti itu. Nah, nanti kita akan melanjutkan kepada sesi-sesi topik-topik berikutnya. Jangan lupa untuk tetap nonton YouTube Harian Surya dan tribunjatim.com di edisi-edisi berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.